Ketika menemui kami, beliau itu bertanya, yang mana pertanyaannya, kalau virus Anania yang sudah menjangkit umat manusia sedunia ini, beliau bertanya dampak rohani dan keimanan bila terjangkit virus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdil rasyad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya aliyu ya azim, salli ala sayyidina Muhammadin zil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim wahdina wa binas siratal mustaqim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para hadirin wal hadirat yang saya muliakan dan saya hormati, untuk memanfaatkan waktu yang ada, uraian tasyakur serta sanjungan solawat dan salam kami makmum kepada hadirin wal hadirat yang hadir di sini. Pada kesempatan malam ini, yang kemarin datang kepada kami, menemui kami, yaitu dari Aba Mukhlis. Beliau itu termasuk pemerhati alam hikmah. Sangat antusias sekali. Ketika menemui kami, beliau itu bertanya, yang mana pertanyaannya, kalau virus Anania yang sudah menjangkit umat manusia sedunia ini, beliau bertanya dampak rohani dan keimanan bila terjangkit virus itu. Saya rasa pertanyaan ini sangat bagus sekali. Mengapa? Karena kita pulang itu yang kita bawa nanti bukan harta. Yang kita bawa ketika kembali kepada Allah bukan jabatan, bukan dunia. Yang kita bawa nanti kembali kepada Allah adalah iman, Islam, dan harga mati, husnul khotimah. Maka pertanyaan ini kami tanggapi secara langsung pada malam hari ini. Begitu jahatnya virus itu, berapa ahli ibadah, berapa orang yang alim terjerumus ketika terjangkit penyakit itu. Oleh karena itu, kami memberanikan diri, walaupun melalui ruang yang sederhana ini, dengan
kru alam hikmah akan membongkar rahasia kejahatan virus Anania itu. Hadirin yang saya muliakan, pemirsa, memang virus itu dijangkit untuk manusia. Iblis telah berjanji, qala fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi iblis itu sudah berjanji dengan beribu-ribu cara untuk menjerumuskan kita sebagai anak cucu Adam. Oleh karena itu tidak ada waktu yang lengang atau waktu yang ditinggal oleh iblis. Sedetik demi sedetik iblis akan menyesatkan kita semuanya. Menurut analisa, orang yang imannya kena virus Anania akan buta hatinya. Yang buta itu hatinya. Kalau sudah manusia buta hatinya, dia tidak akan pernah mendengar, tidak akan pernah melihat, tidak akan pernah menyadari bahwa hidup ini adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, melainkan kalau buta dia menyandarkan pada dirinya. Kalau melek illa billah, billah hanya Allah, pertolongan Allah. Alangkah kita ini kalau hati kita di dunia buta. Kemarin kan sudah disebut. Wa man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Bahkan akan lebih sesat. Jadi barang siapa yang hidup di dunia, entah panjenengan kaya, ahli ibadah, atau kita orang yang ilmunya tinggi, kalau hatinya buta, tidak akan selamat, bahkan di akhirat nanti. Fahuwa fil akhirati a'ma. Bahkan di akhirat nanti akan menjadi buta. Maka ya kesempatan ini hadirin-hadirat. Jangan-jangan kita ahli mujahadah buta hatinya. Jangan-jangan kita ahli ibadah buta hatinya. Karena hati itu ibarat kaca. Ya. Kaca yang bening bisa memandang. Itu menurut Imam Ghazali. Ketika manusia itu kena virus Anania, timbul perasaan keaku-akuan, marah, fitnah, ghibah, ujub, pamer, gelap. Itu yang membuat gelapnya hati yang paling dalam ya itu. Selain dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini. Sehingga manusia itu tertutup. Tertutup dengan kecintaan kepada dunia. Bukan berarti tidak boleh. Tapi sudah luar biasa. Cintanya itu mempengaruhi imannya. Cinta kepada dunia itu adalah sumber dari segala dosa. Sumber dari segala kesalahan. Sehingga iblis leluasa menggoda anak manusia ini. Ingat dalam surat Toha ayat 14. Orang yang kena virus Anania, ini kepada sang penanya, itu ada yang namanya penyakit-penyakit aku yang menutupi hati manusia. Aku ahli ibadah. Aku tiap hari khatam Al-Quran.
Aku tiap hari mujahadah puluhan ribu. Kalau aku ini tidak diambil dari hatinya, dia buta. Kalau aku ini tidak dijabut, walaupun sujud 1000 kali di Masjidil Haram, coba bayangkan 1 rakaat 100.000 kali. Apalagi itu ribuan. Bahkan sampai amalku gak entek-entek. Sampai seperti itu. Ini namanya buta karena pengakuan. Kita buta apa tidak? Padahal Allah melarang hati ini kena penyakit aku. Diingat-ingat, camkan ini. Al-Quran harus dipraktekkan. Ya. Allah melarang tidak boleh ada penyakit aku. Mengaku sekali, hancur amalnya. La yahbatonna amaluka. Hapus semua amal kita. Ayat 14. Surat Toha. Tegas Allah mengatakan, bersenono hatimu, bersihkan jiwamu yang bersih bagaikan kaca itu menempel maksiat-maksiat, menempel keaku-akuan Ananiah yang sangat membahayakan. Buang itu. Sehingga Allah mengatakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ini peringatan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innani sesungguhnya aku. Jadi aku, ana, yang boleh Anania. Anallahu, akulah Allah. Jadi sifat aku itu miliknya Allah. Aku pandai, aku sang pencipta, aku yang maha kuasa, aku yang kaya, aku yang memiliki kemampuan, aku yang memiliki kekuatan. Innani anallahu, sesungguhnya aku adalah Allah. Akulah Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak boleh makhluk memiliki aku. Terus dikuatkan, mengapa kok Allah? La ilaha illa ana. Karena tidak ada Tuhan yang menciptakan, yang memiliki, yang wujud, yang maha hidup, illa ana, kecuali aku, kata Allah. Maka kalau itu dimiliki oleh manusia, buta mata hatinya, tertutup dengan katarak jiwa yang bernama Anania. Iblis itu datang untuk menanamkan itu, ma'asyiral hadirin. Kita diberi kemampuan, di aku buta. Itu akibat Anania. Bagaimana ujungnya kalau virus ini menjangkit hati kita? Kita akan jahat. Kita banyak pamrih. Kita banyak bangga. Bahkan kita banyak sombong karena miliknya Allah di aku. Oke? Lah bagaimana kalau itu menjangkit kepada umat masyarakat? Yang mana janjinya iblis pasti diijabahi oleh Allah. Demi keagunganmu ya Allah, akan kusesatkan semua anak cucu Adam. Berarti benar iblis itu. Iblis itu sungguh-sungguh. Nah, kita tidak pernah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh membuang rasa aku, sungguh-sungguh membuang rasa jahat, itu kita setengah-setengah, tidak sungguh-sungguh. Kita lakukan terus, bahkan sampai mati, bahaya. Loh, saat manusia itu buta, ma'asyiral hadirin, ya, iblis akan leluasa menggelincirkan anak manusia. Kata iblis, sekarang kamu hidup di dunia, enak-enak no.
Kalau kamu ahli ibadah, ibadah. Kalau kami ahli dunia, cari dunia, serakau. Yang penting kamu kaya. Itu iblis. Kalau kamu menginginkan suatu perbendaharaan, ya, beli mobil yang mewah, beli hewan-hewan yang kau sukai, itu godaannya iblis. Kalau kamu tidak suka orang, bencilah, fitnahlah, rasanono ke sana kemari. Yang penting kamu menang. Loh, itu dipraktekkan oleh iblis. Dalam satu hikayah, dalam satu dawuh Rasul. Sekarang kita tidak terasa kalau terjebak, tertipu dengan ujian. Pasti akan datang suatu masa sama kita akan merasakan. Saiki enak-enak. Sekarang kita agak ngereken, silakan. Tapi ujungnya ada satu saat kita akan kalah kalau anannya virus ini tidak kita hilangkan, tidak kita suntik, tidak kita ambil pada saat kehidupan di dunianya. Kapan iblis menggoda manusia? Hari ini. Dia datang ke sini dengan menyebar virus Anania. Virus itu ada di majelis ini, di sekitar kita. Bahkan ada di majelis ilmu. Lah virus itu bahkan di jamaah haji itu menyebar iblis. Bahkan di Mekah kota suci virus itu disebar. Seperti halnya virus corona. Tidak peduli kalau sudah menyebar di mana akan berkembang biak. Oke? Sampai kapan iblis berhenti? Sampai anak manusia mati. Kalau panjenengan masih hidup, mujahadah akan digoda. Sholat akan diuji. Dimasuki injeksi Anania. Sing penting kamu rumongso aku. Akun, gitu loh. Rasulullah mengingatkan pada umatnya, hati-hati. Ya, ini kita masih mengenal ilmu inilah. Ibu bapak kita, bapak yang sudah meninggal, ibu yang sudah meninggal, saudara kita yang meninggal, belum tahu mungkin dengan berita yang dahsyat ini. Jenengan tahu, sebarkan, sampaikan. Sedangkan ibu kita yang meninggal dunia, selamat atau tidak, ayah kita, keluarga kita, ya mungkin diri kita nanti. Iblis akan datang ketika manusia akan mati. Sakaratul maut. Iblis itu yang penting kowe mati orang nemu iman gitu loh. Kamu mati gak bawa iman. Kamu mati lupa akan Allah. Kamu mati mengagungkan dirimu. Kamu mati membawa apa yang kamu lakukan. Yang penting kamu jangan ingat Allah. Itu programnya iblis. Maka pertama kali ketika orang akan meninggal dunia, hadirin, iblis datang dengan membawa bentuk rupa. Itu ribuan anak-anak iblis. Jadi kalau kita sudah membujur kaku, ada napas, iblis datang. Nampak perhiasan-perhiasan indah. Nampak gambar-gambar surga. Hati-hati. Jadi iblis itu menampakkan gambar-gambar surga, gambar-gambar pahala, gambar-gambar dunia yang enak-enak, gambar-gambar berlian-berlian. Orang yang serakah langsung memandang iblis yang menjelma seperti itu. Ketika dia mati, dia tidak ingat kepada Allah. Ya besok orang-orang seperti saya yang serakah,
Yang dicari adalah bidadari. Iblis datang nampak seperti bidadari. Sehingga kita terkecoh saat sakaratul maut, ora iling marang Allah, iring makhluk. Ini nomor satu. Yang kedua, iblis datang dalam bentuk hewan yang buas. Ketika kita sudah dalam keadaan sakit yang parah, haus yang luar biasa, lapar yang tiada tara, iblis datang berupa hewan-hewan yang sangat bengis, sehingga manusia merasa takut. Ketakutan yang luar biasa. Ketika dijabut nyawanya, dia lupa kepada Allah. Bahkan dalam kisah di Palembang dalam pengajian beberapa tahun yang lalu, ada seorang kaya raya ketika itu sakit parah. Akhirnya dioperasi. Itu puluhan tahun yang lalu, masih belum secanggih pada tahun-tahun ini, era ini. Ketika sudah dibius, dioperasi berhasil, ditaruh di ruang ICU, ruang isolasi. Yang nunggu orang tertentu, pakaian yang steril. Tahu-tahu si orang ayah itu yang baru dioperasi menjerit, menangis, lari, cabut semua infus yang ada, berlari sambil menangis, lari sekuatnya, tapi pintu sudah ditutup. Akhirnya dipegang oleh keluarganya, dipegang oleh dokter-dokter, diberi penenang, tidur. Ketika bangun dimarahi oleh dokter, mengapa Bapak lari? Bapak kan baru operasi. Operasi Bapak dinyatakan gagal karena apa yang sudah dijahit sudah rusak semua. Bapak yang operasi dimarahi. Apa jawabnya? Iya dokter, aku salah. Iya anakku yang nunggu, aku salah. Kesini kamu. Mengapa aku lari? Karena kamu dokter tidak tahu apa yang saya lihat. Dokter diam, anak-anaknya diam. Ketika aku dalam keadaan gitu, didatangi seekor anjing yang buas. Anjing hitam, yang punya taring, yang sebesar sapi. Coba bayangkan. Dia mau menerkam saya. Saya takut, saya lari. Memang saya salah. Memang saya banyak dosa dokter. Sehingga sesakit ini, ada anjing sebesar lembu yang sangat buas mau menerkam. Itu adalah iblis yang akan datang kepada kita ketika kita dalam badan sakit tidak berdaya. Mungkin ibu bapak kita yang meninggal dulu seperti itu, sehingga ketakutan, wajahnya penuh ketakutan, sehingga mati tidak ingat kepada Allah. Ini yang nomor dua. Yang nomor tiga, iblis datang dalam golongan berupa binatang-binatang kesayangan kita. Berupa kuda yang kita sayangi. Berupa mobil-mobil mewah yang kita sayangi. Itu kan kendaraan kita. Dan ketika hewan kesayangan itu datang, orang yang mau mati marem hatinya. Selalu mendengar suara kicauan burung yang ia cintai. Selalu memandang binatang yang ia cintai. Selalu melihat mobil yang semakin berkilat. Ketika mati, ora iling nang Gusti Allah. Iling dengan dunia. Proyek iblis membuat orang ini su'ul khotimah. Karena ada anania di dalam dada. Sehingga tidak kenal dengan Tuhannya. Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita seperti itu nanti hadirin. Posisi parah, ada harimau mau menerkam. Posisi parah, ada ular yang mau menelan. Sehingga kita tidak nemu iman. Yang selanjutnya, iblis untuk menggoda orang, dia datang. Berupa orang yang paling kita benci. Sehingga ketika melihat dia marah,
Ini saudara saya sendiri, ya keluarga saya. Karena ada orang mungkin dibenci, sampai dikata-katai. Saya ingat itu, ya Allah, bagaimana ampuni semuanya. Memang semuanya tidak ada kemampuan. Coba bayangkan ketika panjenengan dalam posisi sakaratul maut, yang datang itu orang yang paling kita benci. Maka hati kita penuh dengan kemarahan. Mati dalam keadaan ghadab. Mati dalam keadaan marah, su'ul khotimah. Oh, iki sing nyantet aku. Ini yang menfitnah saya. Ini orang yang membuat saya menderita. Dia datang semakin marah, mati dalam kemarahan. Kalau itu gagal, datang kelompok lagi. Kelompok itu berupa ibunya yang sudah meninggal dunia. Ma'asyiral hadirin. Bapak ibu sayang pada ibunda, ya. Ingat siapa ibu? Itu yang menyusui saya. Dia datang sambil mengatakan, itu padahal iblis menjelma menjadi ibu kita. Anakku, lama ndak ketemu ya. Aku melihat sakitmu semakin parah. Ini ibu membawa kesukaanmu dulu anakku. Kesukaanmu adalah makanan yang enak. Ini kubawakan anakku. Ibu melihat kau menderita. Si orang yang mau meninggal memandang ibunya. Hatinya suka, tolong aku ibu. Datang ayahnya, tolong aku ayah. Iya, kamu akan kutolong. Apa? Saya haus. Wong mati niku haus luar biasa. Dikatakan oleh Allah, andaikan samudra itu masuk ke dalam perutnya, kehausan tidak akan bisa hilang. Karena haus yang terakhir. Anakku didatangi. Minumlah ini anakku. Kamu akan hilang hausnya. Orang yang tidak beriman diambil diminum. Padahal itu bios dari iblis. Sehingga ketika diminum mabuk, diminum dia semakin lupa. Semakin lupa. Israel datang. Dicabut nyawanya. Mati su'ul khotimah. Ma'asyiral hadirin. Yang keenam datang lagi. Ulama-ulama yang kita cintai mungkin. Dia datang membawa buku-buku kitab. Loh, kamu kan santriku. Kamu kan muridku. Kebetulan aku datang, aku sudah pernah mati. Aku mengalami kematian dan aku sudah pengalaman di sana. Ikut aku ya anakku. Ikut aku ya santriku. Akan kutunjukkan tempat yang tertinggi. Karena aku sudah di surga. Ketika itu ditunjukkan. Kamu sakit, ini obat. Diminum obat itu. Jadi orang yang mau mati, yang sakit itu ketika minum itu langsung hilang penyakitnya. Dia semakin percaya bahwa itu gurunya. Beberapa saat kumat lagi, lebih parah sakitnya. Kalau begitu ikutlah kepadaku. Kita digelincirkan bahwa kita mati supaya tidak membawa iman. Ketika kita ikut kepada iblis, kita akan ditinggal. Di sana kita akan dilupakan terhadap Allah Sang Pencipta. Karena ada sifat aku yang belum diambil dalam dada. Aku, yang penting aku selamat. Lupa bahwa segala-galanya di tangan Allah. Mati tidak nemu iman. Berapa orang-orang alim, orang ahli ibadah mati gak gawa iman hadirin. Ojo bangga walaupun kita ini orang alim. Jangan bangga walaupun kita ahli sujud di Masjidil Haram. Kuatkah kita akan menghadapi ujian-ujian itu? Jangan-jangan kita akan celaka. Pasrah kepada Allah. Nolkan semua Allah. Rendahkan. Karena yang ditolong oleh Allah adalah orang yang ahli merendah. Faqad dolamtu abada. Yang terakhir iblis datang. Dengan 72 golongan hadirin. Rombongan 72 iblis datang. Dia datang kepada umat manusia. Ikut aku. Iki golongan terbesar. Kamu akan selamat.
kebanyakan manusia akan datang ikut rombongan itu, sehingga dia mati tidak tergolong golongan yang satu. Mengapa? Karena Rasul mengatakan, mengapa kok 72 golongan? Wataftariku ummati ala salasin wasab'ina firqah. Jadi umatnya Kanjeng Nabi itu akan pecah menjadi 73 golongan. Semua finar kabeh golongan neraka. Iblis mengajak ke 72 golongan. Illa wahidah, kecuali satu. Siapa itu? Ma'ana alaihi wa ashabih. Orang yang mengikuti sunnahku dan mengikuti apa yang ia lakukan oleh sahabatku. Artinya kita akan terjerumus bila kita tidak mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul artinya pengeterapan ahlus sunnah wal jamaah, pengeterapan lir Rasul bi Rasul. Kalau kita tidak menderek tuntunan Rasul, tidak ada cinta pada Rasul, sulit untuk selamat. Ma'asyiral hadirin, begitu beratnya yang akan menimpa umat manusia, terutama diri saya. Ketika virus anania menempel di hati, aku, padahal Allah yang mengatakan, akulah Allah. Innani anallahu, maka saat itulah dia tidak akan selamat. Maka wajar kalau yang kemarin kami menyebut virus anania menyebabkan manusia su'ul khotimah karena dia tidak ingat pada Allah, maka datang ujian 7 kelompok dari iblis itu. Ya, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita datang ke sini kirim doa kepada ahli kubur, bersedekah, karena ibu bapak kita tidak tahu. Yang jelas ibu bapak tidak tahu bahwa ada 7 golongan yang akan datang akan menggelincirkan kita. 7 golongan. Yang diselamatkan adalah orang yang dicintai Allah, orang yang merendah, orang yang hatinya nol karena hilang perasaan aku. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Nol, pandangannya hanya kembali pada Allah. Saya kira cukup. Kepada saudaraku yang bertanya, mungkin yang lain yang di daerah-daerah, mari kita bersiap diri karena kita akan pasti mengalami 7 perkara yang kami sebut tadi. Semoga Allah meridhoinya. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.